Makin bunda kurang tawakal. Udah mah sengsara di dunia, udah mah menyakitkan hati di dunia, yang ujungnya bunda pun seret sempit masuk surga. Ketika nanti mau masuk surga, set kela cek Allah teh, kela kenapa ya Allah? Berapa sering kamu mergokin HP suami? Tulis, ada 6 golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Yang pertama apa? Orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Itu tawakal. Hati-hati ya, bedakan antara menyerah, terserah, dan berserah. Ada berapa? 3. Ada menyerah, ada terserah, ada berserah. Bedanya apa? Kalau menyerah, tidak ada usaha. Mau masuk surga? Mau. Terus mengkeoh. Nggak ada usaha. Nggak ada usaha ngejar surga itu. Nggak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu. Menyerah. Statusnya akan indah pada waktunya. Diajak ngaji nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau. Statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Makanya apa paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi yang berusaha. Betul? Maka izin, bukan menyerah. Menyerah itu tidak ada usaha. Ada yang kedua, terserah. Terserah itu nggak ada tujuan. Itu terserah. Ibu berangkat ngaji. Kemana bu? Ngaji. Buat apa? Serah. Jadi nggak ada hasrat gitu. Dia nggak ada tujuan. Apa yang dia mau cari? Makanya bunda nih, kalau mau serius dalam beramal punya tujuan. Betul? Bunda di As-Sakinah, kenapa bunda mau banting tulang, mau capek, mau lelah? Karena tahu tujuan. Apa tujuannya? Surga. Ahilman, capek ngajar. Kenapa mau ngajar? Padahal capek. Ada tujuan. Apa tujuannya? Surga. Minimal bisa nyantol lah dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Bunda, kenapa mau berbuat baik sama suami? Siun. Takut. Jangan itu. Tapi tujuannya apa? Surga. Karena bunda tahu, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Termasuk masuk surga tanpa hisab. Tawakal. Makanya orang yang bertawakal, istri yang bertawakal, nggak akan banyak nuntut. Dari ini aja wajah begini mah nggak akan masuk kayaknya. Dari wajah-wajah nuntut kieu mah asa berat. Ustadz emang nggak ada suaminya kan? Makanya nggak ada. Ustadz, iya ya, tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah bunda ikhtiar maksimal, hasilnya serahin ke siapa? Jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah. Karena Allah, untuk Allah. Dan dia pengen ngejar surganya Allah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Dia berbuat baik, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Ngalamun kieu ieu teh. Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Coba Ahilman tanya, selama ini kalau kita berhasil, kalimatnya karena saya atau karena Allah? Kalau kalimatnya masih saya tuh begini gara-gara saya, usaha saya, berarti belum tawakal.
kita masih ngerasa kita yang punya segalanya, betul? Tapi kalau orang yang bertawakal, Ustadz, apapun yang terjadi, ini semua dari siapa? Maka catat ya, tawakal itu ada di 3 waktu. 1, ada tawakal sebelum beramal. 2, tawakal ketika beramal. 3, tawakal setelah beramal. Ada berapa? 1, tawakal sebelum beramal. Apa? Doa. Jadi sebelum dia beramal, dia berdoa. Dan dia sadar. Dia tuh bisa beramal karena kehendak siapa? Dia tuh bisa beramal karena izin siapa? Dia tuh bisa beramal karena diizinkan sama siapa? Tawakal. Maka ada orang yang beramal, kalau nggak tawakal sebelum beramal, maka dia akan pede dengan kemampuannya. Tapi lupa bahwa dia tuh percaya diri karena Allah bersamanya. Maka kalau Ahilman ditanya, orang yang pede itu seperti apa? Kan orang bilang gini, pede itu orang yang percaya dengan kemampuannya. Kalau Ahilman bukan. Orang yang percaya diri itu orang yang percaya karena Allah selalu bersama dengan dirinya. Jadi dia beramal, dia bergerak bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Maka dia tawakal sebelum beramal. Termasuk dia pun tawakal ketika beramal. Dia minta dibimbing sama Allah agar amalnya lepas dari kebersandaran kepada makhluk, tapi dia bersandar sama siapa? Allah. Lepas ingin dipujinya, lepas ingin dihargainya, lepas ingin diapresiasinya, lepas. Bunda, capek bunda kalau bunda bersandar sama manusia teh, betul gak sih? Mulai hari ini mah katakan putus. Ya, katakan putus dengan berharap kepada manusia. Betul? Bunda berbuat baik sama suami, jangan berharap pujian dari suami. Karena suami kadang-kadang muji kita tergantung maunya. Dan tergantung tanggal bulannya, kan begitu. Bunda masak buat suami, biar suami bisa enak makannya buat kita. Gak apa-apa. Buat apa coba bunda? Ujungnya suami gak pernah ngehargain kita. Jadi bunda tuh berbuat baik. Setelah berbuat baik, serahin sama siapa? Allah. Gak akan kesel sendiri. Kan bunda suka begitu tuh. Ayah teh hargai mama tuh. Cek bapak nate berapa harganya. Coba gimana kalau begitu jawabannya? Liar tuh. Liar. Bunda bilang begini, ayah, mama teh banting tulang buat ayah. Bertahan buat ayah. Kalau bicara sakit mah sakit. Bunda dengan segala perasaan yang dihadirkan. Cek suami teh, mama teh ngomong naon gitu. Bapak mah teh ngerti. Makanya udahlah sekarang mah belajar biasa aja menjalani hidup teh, betul? Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak apa? Bunda sama anak suka begitu kan. Anak, kakak teh misalnya gitu kan. Anakku, kakak. Lihat, mama teh capek. Ngandung kamu. Melahirkan kamu. Membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Ya aku mah gak nyuruh mama begitu. Coba kalau digituin, sakit atau enggak? Terus buat apa ngomong kayak begitu? Kakak teh ngertiin mama. Mama teh capek, ngerti. Cek anaknya, tuh ngerti. Gimana kalau begitu? Udahlah sekarang mah belajar tawakal sama Allah. Ternyata balasannya apa? Masuk surga tanpa orang yang masih menyandarkan urusan ke makhluk selain Allah, siap-siap. Dia akan dikecewakan dengan sandaran itu. Maka rumusnya 3 bunda, rumusnya. Siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin ke Allah, maka dia pasti bahagia. Tapi sebaliknya, kalau Allahnya diganti, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin sama selain Allah, maka yang selain Allah itu akan mengecewakan kita. Contoh, bagi para istri,
siapa orang yang akan paling menyakiti hatinya? Suami siapa ini teh? Kenapa bilang suami-suami terus? Bagi seorang istri, ingat, benar jawabannya, suami akan jadi orang yang paling menyakiti hati kalau suami jadi orang yang paling sering, paling cepat, paling yakin sama ibu. Ibu paling sering ngejar ke suami, siap-siap. Ibu paling cepat ngurusin suami, siap-siap. Ibu paling yakin sama suami, suami teh banyak bohongnya ternyata. Jangan percaya. Ibu, mendingan suami jujur atau tidak jujur? Mending tidak jujur. Karena kalau jujur sakit. Udah, sekarang mah biasa-biasa aja. Tawakal. Ustadz, kenapa harus begitu? Bunda nggak akan dihisab urusan suami bunda. Dia mau bohong, bunda dihisab tidak? Tidak. Urusan dia kalau dia bohong. Dia mau berdusta bukan urusan bunda. Urusan siapa? Suami kalau mau dusta. Bunda nggak akan ditanya. Bunda, itu suami bunda bohong. Teuing ya Allah. Tanya we sorangan. Bunda nggak akan ditanya. Maka sekarang saya mau tanya, tolong jawab, mana yang lebih penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Jawab. Mana yang paling penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang lebih berbahaya untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang paling penting untuk kita? Isi HP kita apa HP suami? Mana yang lebih penting? Yang berbahaya HP kita apa HP suami? Bunda, tolong catat ini. Bunda, lebih penting isi HP kita dibanding HP siapa? Bunda nggak akan ditanya isi HP suami. Ngapain suka buka-buka HP suami? Ini bukan ceramah tapi curhat. Buat apa? Bunda, lebih baik tahu isi hati suami atau mending gak usah tahu isi HP-nya? Lebih baik gak usah tahu, bikin hati kita kotor. Betul? Makanya kalau suami lagi di mana, jangan suka nanya. Kalau suka nanya itu ngasih kesempatan suami berbohong sama kita. Makanya istri saya mah baik, gak pernah nanya Ahilman ada di mana. Kenapa? Kata istri saya, biar Ahilman nggak pernah bohong sama istrinya. Makanya saya nggak nanya Ahilman ada di mana. Karena kalau dijawab, jadi saya bohong kan begitu. Udah, mendingan nggak usah dijawab aja. Udah, belajar tawakal sama Allah. Ternyata tawakal itu balasannya apa? Surga tanpa hisab. Makin bunda tawakal, makin bunda masuk surga tanpa hisab. Makin bunda kurang tawakal, udah mah sengsara di dunia, udah mah menyakitkan hati di dunia, yang ujungnya bunda pun seret sempit masuk surga. Ketika nanti mau masuk surga, set, kela, cek Allah teh, kela. Kenapa ya Allah? Berapa sering kamu mergokin HP suami? Kamu kurang tawakal sama Allah. Kamu kurang yakin sama Allah. Kamu kurang bersandar sama Allah. Jelas? Udah, mulai hari ini tawakal. Yang nyiptain suami siapa? Yang ngasih kehidupannya siapa? Yang akan mematikannya siapa? Ibu, gak ada suami pun ibu akan baik-baik saja. Betul? Gak usah, Ustadz kalau suami saya gak ada nanti saya gimana? Pikir sorangan. Nggak usah sok mendramatisir lah. Sok Ahilman tanya, izin ya. Di sini ada yang ditinggal suami ada? Masih hidup? Masih hidup? Masih bisa makan? Coba, yang ditinggal suami masih hidup? Masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih bisa ngelurusin alisnya? Masih bisa nambah kerudungnya?
Ternyata suami nggak penting-penting banget. Betul? Yang penting siapa? Allah. Buat apa bunda bergantung sama makhluk kalau tambah lupa sama Allah? Maka ini rumus. Mulai hari ini mah kalau kita bersandar sama suami jangan terlalu lama. Ganti sandarannya sama siapa? Aku mencintai suamiku karena aku mencintai Allah. Betul? Maka rumusnya ini, jangan tuntut. Catat. Status hari Selasa besok lah cocok ini Maya. Catat ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu. Tapi eta karunya videona kok ternyala cenah. Eta mah full memory meureunnan. Full memory ieu. Jadi tuh fokus ahilman teh rek bicara. Menikarunya reka-rekam meureun beak memorina meureun. Ku Ahilman doain bisa kembali HP kayak Ahilman. Lain sok iya mau asup surga tanpa hisab gimana? Sombong kieu tawakal. Enggak. Aduh, mun kajian sok aya nu pika seriusnya. Dan itu kan orangnya humoris pisan ya. Jadi ama sok hayang seriwai gitu. Ya, eta bieunya Allah. Punten ya, takut ada yang bertanya sih, anak tiba-tiba seri, beta ya ibu-ibu. Kan ngarekam. Meureun sih karena full memory na. Itu bet kieu wae. Ada sayang nyamperkeun dicokot HP-na. Ganti tah gitu. Hoyong gitu tadi nama kan aja ditekian. Astagfirullahalazim ya Allah. Ayo we setiap pertemuan tehnya. Pertemuan yang lalu PY implikasirian teh. Ayeuna HP full memory. Anu resep kieu, aya ibu-ibu HP na teh kitu kan. Di belakang nomor HP aya, pakai kertasnya pakai gelang teh kan. Ustad minta nomor HP, boleh ini. Ibu berapa nomornya? Iya Ustad, nomor ibu dibalikan. Jadi orang sok fokus ke nomornya ya. 08. Nah, terus sok dibengket ku karet dengan karetna 2. Bete kahujanan asupan kena plastik. Ih, mani lucu eta tah. Sok hayang ngiwit nu kitu teh. Matakna ibu lah, ya. Itulah kelucuan yang tidak bisa dipungkiri. Sampai mana tadi lupa lagi lah. Status hari apa? Itu statusnya ya. Ada ibu-ibu. Masya Allah. Catat ini. Jangan. Maka bunda juga harus tuntun diri bunda untuk mencintai siapa? Jadi ketika bunda mencintai pasangan bukan karena mencintai pasangan semata-mata, tapi mencintai siapa? Maka kalau bunda punya perasaan cinta dan gak dibalas dengan kebaikan dari manusia, jangan kecewa. Karena tawakalnya kita ke Allah itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Jadi biarkan nanti Allah yang akan membalasnya. Nah Ustadz, apa puncak balasan tertinggi bagi orang yang tawakal? Masuk surga tanpa hisab. Makanya bunda izin ya, tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan. Kalau ada yang bilang, saya mah percuma berbuat baik teh. Kenapa? Gak dihargai. Saya mah percuma jadi istri yang baik teh. Saya mah udah senam jumba sehari 3 kali. Udah masak, udah berpenampilan cantik, udah ngelayani tapi gak dihargai sama suami. Gak apa-apa dan gak penting itu mah. Yang penting mah nanti masuk surga tanpa apa? Jadi bunda bilang, ayah, kamu gak menghargai aku. Kena naon. Engkewe tungguan di akhirat. Tiba-tiba set
Surga tanpa hisab. Ayah, dadah. Jadi orang yang bertawakal ke Allah jadi tenang. Betul nggak? Nih teman-teman pengurus majelis talim, jangan sedih. Nggak dihargai sama orang. Ahilman nggak dihargai sama orang. Ibu-ibu ngaji digenggerehkeun sama orang, dihina. Jangan sedih. Dan ternyata Allah siapkan pahala yang besar. Apa? Surga tanpa hisab. Jadi tawakal aja sama Allah. Kita mah sudah berbuat baik, betul? Sisanya biar Allah yang ngebalas kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak akan riweuh, nggak akan gara-gara orang ngomong tuh jadi stres. Oce ngaji deui, naon ngaji teh lieur abi mah moal. Memang bukan di sini balasannya, tapi nanti di surga. Masuk surga tanpa. Maka nanti ada tawakal yang ketiga, tawakal setelah beramal. Udah, sebelum beramal doa, ketika beramal lurus di jalan Allah, setelah beramal serahkan sama siapa? Selesai? Enak. Ibu jadi istri selamanya enggak? Enggak. Paling sampai berapa tahun sih? Halo, kamu jadi sedih begini wajahnya ya? Ibu jadi istri, ibu merasa terbebani. Jangan merasa terbebani, dan gak akan lama. Betul gak? Paling 60 tahun maksimal. Dikasih bonus 70 tahun paling. Setelah itu pensiun. Maka manfaatkan suami sebagai ladang untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya ibu tuh jangan nuntut terlalu banyak. Biar Allah nanti gantikan dengan pahala yang lebih besar. Ustad, kenapa ya suami aku teh menikah kieu teuing Ustad? Kunaon ibu teh kunaon? Ibu mau bilang kayak begitu ke suami ibu, berubah atau tidak suami ibu? Tidak. Kenapa Allah menakdirkan ada orang yang mungkin tak sesuai harapan kita? Karena Allah tuh lagi nyiapin ladang amal soleh untuk kita. Hambaku Cida, Setuti, Cililis, dengerin ya. Kata Allah, aku teh tahu sholat kamu nggak khusyuk. Aku teh tahu baca Quran kamu nggak banyak. Aku tahu sedekah kamu teh meneletik. Wah, aku tahu. Aku teh tahu haji umroh kamu teh belum tentu mabrur. Terus atau apa pahala yang aku siapkan untukmu? Aku takdirkan kamu punya pasangan yang mengujimu. Ini adalah bagian surga untukmu. Aku siapkan takdirmu mendapatkan pasangan yang mengujimu. Karena aku siapkan surga tanpa hisab untukmu. Karena kamu bertawakal kepada Allah atas jadi istri daripada suamimu. Matakna, kalau ada suami yang muji kita teh, soklah budidayakan ya. Sok. Eta teh bagian nikmat untuk kita yang Allah titipin ke kita. Semuanya akan jadi baik-baik saja. Betul? Dah, yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang apa? Bertawakal kepada Allah. Yang kedua, amalannya, lihat. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat malam. Masya Allah. Orang yang istiqomah selalu mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Dibuka surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Surat apa? As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Bunda Wita dibaca lagi. Surat As-Sajdah ayat atau yang lain juga boleh. Kok tiba-tiba jadi batuk gitu? Tadi pada enggak batuk tadi. Ayo. Surat apa? As-Sajdah ayat sabaraha? 15 sampai 17. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madoji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Masya Allah. Dibaca artinya Bunda. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Perhatikan Bunda. Di sini, Masya Allah, di antara orang yang dicintai Allah itu orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Betul? Setelah dia beriman, maka ketika dia diperingatkan dengan ayat-ayatnya, mereka menyungkur sujud serta bertasbih memuji Tuhannya dan tidak menyombongkan diri. Apa amalannya? Tatazafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Dia punya kebiasaan. Dia menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya. Mereka bangun di sepertiga malam. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sampai kemudian, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Sampai ujungnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah senangkan hati mereka dengan balasan yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Masuk surga tanpa hisab. Makanya Bunda, di antara ciri orang yang soleh adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan berkholwat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun di sepertiga malam. Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Allah mencari hambanya yang tahajud. Jika ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang sulit, dan dia minta sama Allah, dilapangkan kesulitannya, maka Allah tunjukkan kelapangannya. Kalau ada hambanya yang sedang punya keinginan, dan dia minta sama Allah, maka Allah cukupkan keinginannya. Itu waktunya kapan? Sepertiga malam. Maka izin, ini rumus ya. Bunda, kalau sholat tahajud, jangan ngejar banyaknya, jangan ngajar cepatnya. Tapi ngejar tumaninahnya. Ulangi. Kalau sholat tahajud, jangan ngajar banyaknya, jangan ngejar cepatnya. Tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Gimana caranya? Jadi kalau Bunda sholat tahajud, misal 2 rakaat. Sebelum Bunda masuk 2 rakaat, setelah itu, selanjutnya, maka dijeda. Jeda itulah amalannya 1 istighfar. Sok, minimal 100 kali istighfar. 2 rakaat, pindah ke 2 rakaat yang lanjutnya, istighfar. Selain istighfar apalagi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali juga. Baru masuk 2 rakaat selanjutnya. Tumanina. Makanya kudu tenang tahajud teh. Maca lagi kudu tenang. Ima kadang-kadang maca sok tere. Astagfirullah, bilo. Ngomong naon? Bilo. Astagfirullah. Coba. Astagfirullah. Karena ada yang coba nikmati, hayati, resapi.
Termasuk kalau bunda mau nangis, mau tersungkur, mau minta sama Allah, mau ngadu sama Allah, maka ngadulah di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat selanjutnya. Tembus itu ke langit tuh doanya. Makanya balasannya apa? Orang yang istiqomah mendirikan sholat tahajud itu surga tanpa hisab. Makanya orang yang ahli tahajud itu bunda, Allah siapkan 4 keutamaan yang tak diberikan di amal yang lain. Hanya diberikan bagi orang yang ahli tahajud. Tulis. 4 keutamaan orang yang ahli tahajud. 1, diangkat derajat hidupnya. 1 apa? Diangkat derajat hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari kesulitannya. Jadi kalau dia sulit dan dia ahli tahajud, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan oleh Allah dari setiap urusannya. Masya Allah. Jadi kalau dia punya urusan, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan. Ya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga dari setiap keburukan. Jadi kalau ada orang yang mau jahat sama dia, ada orang yang mau zolim sama dia, ada orang yang mau berbuat sesuatu sama dia, Allah jaga dengan kebaikannya. Kalaupun terjadi, maka Allah akan hadiahkan kebaikan-kebaikan lain. 4 keistimewaan sholat tahajud. 1 apa? Diangkat derajat hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang ketiga, diselamatkan dalam setiap urusannya. Yang keempat, dijaga dari setiap keburukan. Bismillah. Itu baru dunia, belum nanti di akhirat. Jawabannya, orang yang mendirikan sholat tahajud istiqomah itu Allah berikan apa? Masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Masya Allah. Apa? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan apa cirinya? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Masya Allah. Saat dia baca Al-Quran, dia hanya mengharap ridho Allah. Maka bunda sayang, kita berdoa sama Allah ya, jadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Orang yang setiap nafasnya, detak-detiknya selalu dibimbing dengan Al-Quran. Ingat ya, orang yang ahlul Quran itu bukan orang yang harus hafal Quran, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang menjadikan Quran bukan hanya di kepalanya, bukan hanya di tenggorokannya, tapi Quran tercermin dalam hatinya dan terbukti dalam perilakunya. Itu ahlul Quran. Maka izin bunda, sesibuk apapun bunda sayang, sesibuk apapun teteh sayang, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah lupakan Al-Quran. Jangan pernah lalaikan Al-Quran. Karena ternyata apapun dan siapapun yang melekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Coba bunda perhatikan. Ada bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Orang kalau mau mulia, jangan pernah jauh dari Quran. Maka izin ya, Ahilman berpesan, kalau bunda punya anak, punya cucu, sok dukung untuk menjadi
orang yang ahlul Quran. Kalau bunda melihat kegiatan, ada majelis taklim, ada majelis ilmu, yang dia begitu semangat untuk mensyiarkan Al-Quran, maka bunda dukung dengan segala kebaikannya. Jelas? Ahilman merasakan dengan baiklah. Ada seseorang yang mungkin bunda juga tahu. Ya, dengan izin Allah, seseorang ini Allah angkat derajatnya menjadi orang yang sangat mulia dengan izin Allah, dan kita juga muliakan dalam konteks kehidupan sekarang. Ada seseorang dulu beliau pesantrennya di Garut, kemudian beliau kuliah di Libya Timur Tengah, sekarang jadi ustadz yang cukup dikenal oleh kita dan kita jadi rujukan dalam ilmu, Ustadz Adi Hidayat. Beliau diangkat derajatnya dengan izin Allah karena apa? Al-Quran. Beliau dengan Ahilman beda 5 tahun. Saya adik kelasnya beliau di pesantren yang sama. Allah angkat derajatnya. Karena apa? Al-Quran. Al-Quran. Dengan izin Allah juga bunda. Dengan segala kebaikannya. Saya kenal seseorang dulu, anak ini anak yatim. Kemudian besar dengan segala keterbatasannya. Allah berikan segala kuliahnya S1 sampai S3-nya. Izin Allah sekarang orang ini sering ceramah juga. Dan pagi ini sedang ceramah di Masjid As-Sofia. Ya bunda, kalau nanya ya, AA, apa yang membuat AA diizinkan dengan segala kebaikannya hari ini? Al-Quran. Ibu kami berpesan kepada saya itu, Hilman, mama nggak bisa ngasih harta, mama hanya bisa ngasih ilmu. Kenapa? Kalau Hilman dikasih harta, maka Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, maka ilmu yang nanti akan ngejagain Hilman. Itu kalimat yang sering saya ingat gitu. Maka selepas ibu saya meninggal, ayah saya meninggal sebelumnya, saya meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bisa mengangkat kebaikan bagi orang tua saya. Karena dulu yang pengen jadi ustadz tuh ibu saya. Jadi yang pengen Ahilman jadi ustadz seperti ini tuh ibu saya. Dulu saya gak pernah kebayang bunda jadi ustadz. Saya mah ada baheula teh lamun orang Sunda mah cengos. Enggak bisa diem. Saya mah geus ampun lah pokoknya mah. Kelihatan kan ya? Enggak bisa diemnya kelihatan kan ya. Dan itu enggak bisa hilang bunda. Makanya mungkin dari dulu ya. Jadi tetangga suka komplain ke ibu saya itu. Ibu, ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya. Kata. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Dulu saya tuh nggak percaya bunda. Nggak mungkin mah jadi ustadz. Kenapa nggak percaya ustadz? Ya ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya kuli di pasar. Jadi asa nggak akan nyambung lah waktu itu teh gitu. Terus ibu saya bilang begini, nggak nanti lulus SD Hilman dimasukin ke pesantren. Eta telepon dari ibu saya kayaknya barusan. Makanya nggak diangkat-angkat ke saya teh. Eta telepon dari ibu saya barusan. Dibiarin aja. Si karena telepon. Itu yang bunyi apa karena menghayati cerita saya? Itu mau sedih jadi nggak sedih. Gara-gara ada telepon barusan. Udahlah pokoknya begitulah cerita namanya. Ya nanti saya akan ceritakan ini. Bunda, saya akan ceritakan banyak hal dengan kebaikan. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 31 Oktober kita akan ada acara doa dan muhasabah muslimah Bogor. Acaranya di Harmoni Yasmin di gedung dalam rangka Milad As-Sakinah yang keempat. Gratis atau naon mayar. Tolong bunda buletin dari sekarang tanggalnya. Tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 31 Oktober ada acara doa dan muhasabah muslimah. Nanti Ahilman akan membimbing doa dan muhasabah. Sekaligus kita berbagi kebaikan. Termasuk cerita-cerita yang menginspirasi. Makanya ibu ajak sahabatnya, ajak temannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya. Saya tadinya mau cerita tapi kan ada bunyi telepon tadi. Jadi nggak jadi cerita lah nanti aja. Cuman poinnya saya mau bilang begini, Ahilman dengan izin Allah sekarang dengan izin Allah ya banyak kebaikan. Ini karena
doa ibu saya. Dan ibu saya bilang, Hilman, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita jadi golongan orang yang dekat dengan Quran, sehingga nanti jadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang wafat dalam keadaan syahid. Orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapa dia Ustadz? Secara umum maknanya orang yang wafat sedang berada di jalan Allah. Bunda yang sedang mengaji, yang sedang belajar, ini jihad fisabilillah. Kalau bunda wafat ketika ini, maka insya Allah wafat dalam keadaan syahid. Suami bunda yang bekerja sedang berjihad. Kalau kemudian dia wafat saat dia bekerja, dan karena Allah dia bekerja, maka wafat dalam keadaan syahid. Semua yang sungguh-sungguh di jalan Allah, dan ketika dia wafat, maka wafat dalam keadaan syahid. Yang kelima, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Maka kalau bunda tanya, Aa sayang, apa ciri ulama yang dicintai Allah itu? Cirinya adalah dia yang takut sama Allah. Dia takut kepada Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu, maka orang yang berilmu, yang disebut ulama dalam hidupnya. Nah sekarang ini ada nasihat bagus sekali. Mudah-mudahan bunda bisa jadi satu keterangan yang bisa menguatkan bunda. Ya, Masya Allah, bunda, ada nasihat dari Ibnu Asyakir dari Jabir radhiyallahu an. Perhatikan ya, ini pelajaran untuk kita, untuk memilih guru, untuk memilih ulama yang akan menuntun kebaikan untuk kita. Tadi bunda bilang kan, pengen nyantol sama siapa. Kalau AA nggak masuk kategori ini, jangan, tinggalkan. Karena nggak masuk kategori ini. Disebutkan dalam keterangan ini, la tajlisu inda kulli alimin illa, nih lihat, janganlah kalian duduk belajar kepada setiap orang alim, kecuali alimin yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, kecuali orang alim yang mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal yang lain. Ini cirinya. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Pertama, belajarlah kamu dari seorang ulama yang mengajarkanmu dari keraguan-raguan menuju keyakinan. Dari ragu jadi tambah yakin. Dari ragu kepada Allah jadi tambah yakin ke Allah. Dari jauh kepada Allah jadi tambah dekat ke Allah. Maka temukanlah ulama yang seperti itu, yang bisa mengajakmu minasyakki ilal yakin, dari keraguan menuju keyakinan. Yang kedua, wa minal kibri ila tawadhu, dari kesombongan menuju ketawaduan. Belajar sama ulama yang tidak menyalahkan orang lain, tidak suka menghina orang lain, tidak suka merendahkan orang lain. Belajarlah dari seseorang yang lembut hatinya, yang setiap perkataannya terjaga agar kemudian menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, wa minal adawati ilan nasihat, dari permusuhan menuju perdamaian. Cari guru yang mendamaikan, bukan yang memusuhkan satu sama lain. Yang bisa menenangkan, yang bisa mengantarkan kebaikan, yang membuat orang jadi dari dendam jadi memaafkan, dari dengki jadi mengalah untuk kebaikan. Nah, cari yang seperti itu. Yang keempat, wa minar riya'i ilal ikhlas, dari riya menuju ikhlas.
Cari ulama yang mengajarkanmu makin ikhlas ke Allah, makin dekat ke Allah, makin sibuk untuk mendekat kepada Allah. Wa minar raghbati ila zuhdi, dari ketamakan menuju zuhud. Dari rasa tidak memiliki urusan dunia, semuanya serahin ke Allah. Maka ternyata Bunda, ilmu tauhid itu ilmu yang paling penting. Maka carilah guru yang mengajarkan kamu tentang tauhid, mengajarkan kamu makin dekat ke Allah. 5. Dari keraguan menuju yakin, dari sombong jadi tawadhu, dari bermusuhan jadi berdamai, dari ria lebih ikhlas, dari tamak terhadap dunia lebih juhud terhadap dunia. Kalau sudah menemukan guru yang seperti itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik.